Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di video kali ini kita akan menyaksikan Ahmad Kosinudin ex-HTI sekaligus pengacara TPUA dan Roy Suryo CS dibikin tak berkutik oleh pengacara Pak Jokowi dan juga Henry Satrio, pengamat politik. Ahmad Kosinudin dibikin plonga-plongo, ya, nampak sekali kedunguannya si Ahmad Kosinudin ini yang terus-terusan mencari pembenaran dan mencari-cari kesalahan Pak Joko Widodo. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Mungkin ada ayam menetas baik kalau telurnya retak apalagi pecah berantakan. Oke. Begitu. Baik, Ya, saya lurusin. Jadi apa yang tadi dibicarakan oleh Bang Ahmad adalah proses penyidikan. Ada peristiwa pidana. Oke. Pembunuhan ditampilkan alat. Ada kejadiannya. Ini pemalsuannya nggak ada, nggak bisa dibuktiin. Orang yang ngadu nggak datang bercanda. Udah datang ya, saya Kemana? klarifikasi lagi. Udah datang. Gitu loh. Karena pengadunya itu TPUA. TPU itu lembaga. udah datang Bang. Sudah datang, ada dua yang datang. Saya bisa bicara dulu nggak? TPUA lembaga. Aduh, ngadi-ngadi nih si Bang Tom ini. Gitu kan? Saya klarifikasi Nggak begitu. bisa, Gantian ya, Bang. karena Gantian ya, Bang. Bares Krim Polri sudah menyampaikan secara terbuka. Saya bukannya ngira-ngira, dengerin aja. Oke. Bares Krim Polri tadi disampaikan, terima kasih sudah disampaikan. Bares Krim menyajikan, udah disajikan. Tadi kan disampaikan. Ya, tapi harapannya mungkin Fotokopi doang. tidak di layar. Layar doang. Tunjukin, ya. Kita mau cari ijazah atau nyari Pak Jokowi. Kan udah kelihatan shiftingnya. Pak Jokowi sasaran antara. Nah, kalau ini liar ini, saya nggak Tuh, setuju. enggak, jangan liar. Liar. Saya boleh berpendapat. Bang Ahmad Tapi sudah keluar. Bang Ahmad menyampaikan semua urutan penyidikan. Liar itu. Ketika tahap penyidikan sudah masuk, maka ada Oke. peristiwa pidana. Oke, Sabar dulu. saya lihat. Sabar dulu, sabar dulu, Ya, sabar ya. dulu. Tapi dulu dong. Jadi biar kita tegas-tegas nih, kita harus edukasi karena ditonton jutaan orang. Iya. Karena kalau kita bicara terus, gini, dia kasih contoh, saya kasih contoh. Ada uang palsu. Pak Firman pegang uang palsu. Tapi dia nggak tahu uangnya yang mana. Oke. Ini kalau ditanya masing-masing pasti akan membela Makanya diri masing-masing. pengadilan. Memberikan statement untuk membela pihaknya masing-masing. Bukan. Saya kasih kesempatan Sebentar, mungkin. satu lagi. Saya pengen tanya, pasal yang dia sampaikan, Pak Ahmad sampaikan, buka aja. Itu penyidikan. Oke, saya kasih kesempatan ya buat Kira-kira Bang gitu. Hensa. Bang Hensa, kalau kira-kira menunjukkan ijazah langsung, sudahlah tunjukkan saya biar selesai masalahnya, akan selesai juga? Saya rasa sih akan selesai juga, tapi masalahnya perlu sampai segitu nggak gitu. Makanya ini saya awam ya. Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli dokumen gitu ya. Yang saya ngelihat nujum ini ya? otoritasnya otoritas UGM. Maksud saya, coba deh sekali-sekali dikejar UGM-nya. Sudah, hasilnya nggak memuaskan. Malah temuan baru muncul. Hasil tidak memuaskan katanya ya. Oh, berarti maksud mereka ini hasilnya harus sesuai apa yang mereka tuduhkan. Udah kebaca semua ya. Skripsinya itu ternyata lembar pengasahannya kosong. Kemudian fontnya itu adalah font Times New Roman yang tidak ditemukan harusnya teknologi yang di 85 Tapi itu. kata UGM apa? Kata UGM, dia justru tidak bisa membantah itu, dia tampilkan skripsi lain yang seolah-olah identik, ternyata di situ ada tulisannya bukan skripsi. Oke. Tulisannya adalah tesis. Nah, itu juga menambah pertanyaan-pertanyaan kita gitu loh. Oke, lanjut Jadi nggak Bang percaya Hensa. UGM. Bukan masalah nggak percaya, datanya seperti itu dan publik juga melihat. Ini begini loh, kita ini tidak sedang mempertentangkan kepercayaan seperti iman atau enggak, kita sedang memverifikasi data. Oke. Ini soal Kita legacy. berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita verifikasi melalui dua. Satu, kita verifikasi dengan data, yang kedua kita verifikasi norma, dan tambahan satu, otoritas yang melakukan itu orang yang punya pengalaman di bidang digital forensik, dalam Oke. hal ini Rismon Sianipar, Mungkin Bang Hensa gitu bisa loh. komentar soal dampaknya. Kalau isu ini terus bergulir tuh gimana ke depan? Atau siapa yang paling diuntungkan begitu? Karena dua belah pihak sama-sama merasa dikriminalisasi begitu. Nggak, kalau menurut saya sih begini. Yang paling berbahaya posisinya itu UGM. UGM. Kalau sampai kemudian nanti pengadilan memutuskan, ini kalau analogi KPU sama MK juga tadi nggak pas sebetulnya. Cuma karena saya nggak paham proses peradilan, saya ikutin aja itu. Karena KPU kan penyelenggara sekaligus juga wasit, gitu kan. Nah, si UGM ini, kalau kemudian memang terbukti tidak asli, ini panjang urusannya UGM ya. Bisa dibubarin juga kali. Kredibilitasnya Nah, ditanyakan. kredibilitas. gitu. Terus nanti kan larinya kemana-mana tuh, ke KPU dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ujungnya itu sebetulnya yang ingin saya tanya juga sebetulnya ke teman-teman Mas Ahmad. Ini ujungnya mau membuktikan bahwa Jokowi nggak punya ijazah asli,
atau ingin membuktikan bahwa UGM mengeluarkan ijazah yang nggak asli gitu. Terus kemudian impact ke Indonesianya ini gimana sih? Ujungnya nih Terutama gimana? arah politik ke depan. Iya, makanya kalau arah politik kan kalau misalnya ini ternyata sesuai dengan yang diharapkan oleh Mas Ahmad nih, terbukti tidak asli dan lain-lain, ya pasti akan ada imbas politiknya gitu ya ke lingkaran Jokowi juga gitu. Tapi ini kan balik lagi ke masalah trust level ya. Saya kenapa kemudian ini jadi membuncah, karena ada kepercayaan yang makin menipis, entah itu kepada Pak Jokowi, entah itu kepada UGM. Ada beberapa pihak yang mengatakan secara pragmatis tunjukin aja ijazahnya dan itu benar, selesai gitu mas saya. Tapi apakah itu oke secara hukum? Saya nggak paham. Yang saya lihat kasus ini sudah terlalu lama, yang ujungnya menurut saya nggak oke juga buat Indonesia. Dan yang paling, dan saya yakin Pak Jokowi paham bahwa bebannya sekarang bukan ada di dia, tapi di UGM. UGM mungkin sekarang juga nggak bisa tidur tenang. Deg-degan setiap kali Mas Ahmad melakukan umpan lambung kan, ini ke arah mana nih? Ke arah mana tujuannya? Karena itu tadi saya katakan, UGM sebagai sebuah universitas, dia harus mempertahankan bahwa itu asli. Nah, repotnya lagi nanti bila ada orang di internal UGM yang juga mulai nggak percaya sama UGM, yang sekarang aktif ya, itu nggak percaya. Nah itu repot tuh UGM-nya. Kalau saya lihatnya, selama UGM bilang asli, saya percaya itu asli. Yang kalau nanti tiba-tiba UGM bilang palsu, ya udah palsu lah dia. Nah tapi arahnya kepada Pak Jokowi ini, menurut saya lebih dari sekedar ijazah. Ini tentang pertanyaan trust level, ke politik dan lain-lain. Kalau kriminalisasi, bapak-bapak berdua inilah loh yang lebih paham istilah kriminalisasi. Semuanya nanti akan dipermasalahkan. Ini dinasti nih. Ini dinasti. Kenapa dong? Jadi dinasti ini tidak pantas dicontoh. Kapan Pak Polisi Royce CS ini ditangkap biar nggak terus-terusan bikin gaduh, biar masyarakat ini nggak terus-terusan dibuat geram ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini barusan dikenal. Bang, yang pulau dong bang. Nah, pulaunya ada di baliknya dia. Kami tahu bahwa Anies kalah, maka itu langkah yang harus dilakukan demo. Jadi Bung mengusulkan demo. Saya yang meminta pada tanggal 15 Februari malam di Timnas Amin, saya meminta teman-teman yang sekarang ikut Om Roy Suryo. Siapa aja itu? Ada Ibu M, sebutkan nanti mereka tersinggung. M itu siapa ya? Ada M, nanti tersinggung ngambek-ngambek. Ada beberapa lagi. Jadi tim-tim ibu-ibu itu waktu itu saya korlap lapangannya. Ada Tifa juga. Kalau Ibu Tifa nyusul. Oh nyusul. Setelah demo berikut. Demo berikut yang ibu yang pengacara semua nyusul semua orasi. Ibu Kurniati. Yes. Ya. Ada lagi aja Bung Pak apa? Fakrul Razi, Ibu Mary. Ya saya cerita jujur aja. Fakrul Razi juga ikut. Ikut Bung ke KPU. Ikut tadi video saya tunjukkan ke abang. Itu Pak Fakrul Razi. Jadi sebelum mereka bergabung, pada tanggal 16 kita demonstrasi. Saya bawa tim dari pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ganjar. Saya korlapnya bang. Abang bisa cek di media. Ada nama saya di situ. Tuntutan saya yang pertama adalah KPU curang, pemilu curang, diskualifikasi Gibran, diskualifikasi Prabowo, Batalkan kemenangan. Gulingkan Joko Widodo. Gulingkan ketua KPU, gulingkan Bawaslu. Itu pemikiran saya semuanya. Ada beberapa purnawirawan yang tergabung kemarin, mereka dukung Anies, ada forum juga mereka dukung Anies. Tapi memang beberapa yang petinggi tidak ikut. Itu jujur saja tidak ikut. Tetapi Om Fakrul Razi itu ikut sampai demo di Patung Kuda, orasi dia adalah gulingkan Jokowi. Itu rekam jejak beliau. Iya. Ada beberapa jenderal Sunarko. Pak Sunarko, ketika di hotel ada beberapa hotel, ikut juga dia. Kita sama-sama satu meja. Gulingkan Jokowi juga Gulingkan bahasanya. Jokowi. Dan gantungkan Jokowi. Jadi gantung, ada yang cerita, Fadila mintanya gantungkan ke Monas. Fadila. Yang sekarang sesama timnya si Tifa.
Rizal Fadila maksudnya. Ya, jadi motivasi mereka tuh itu bukan pejuang untuk rakyat, tapi pejuang untuk barisan sakit hati. Sakit hati karena apa? Mungkin jabatan tidak diberikan. Ada yang panglima dicopot di tengah jalan. Ada yang menteri, sementri agama baru berapa tahun sudah dicopot. Sakit hati. Ada yang 1 hari dicopot. Ada yang mengemis jabatan tidak mendapatkan. Terus ada juga organisasi dibubarkan, FPHTI dibubarkan oleh Jokowi. Iya. Sudah tentu pasukannya marah dong, Bang. Kojenudin salah satunya ex-HTI. Oh, yang mengacara mereka. Yes. Ahmad Kozinudin. Ahmad Kojenudin itu ex-HTI, aktivis HTI. Itu valid itu ya? Valid, Bang. HTI mereka itu. HTI. Mereka marah ke Joko Widodo karena organisasi mereka dibubarkan. Ini yang kumpulan orang-orang sakit hati berkumpul jadi satu tim untuk menggulingkan Joko Widodo awalnya. Jadi bukan perjuangan ya? Bukan demokrasi seperti yang mereka sampaikan selama ini. Sudah dibongkar semua oleh Fritz Alorboy. Ya, jadi semua yang terus-terusan serang Pak Jokowi, serang Gibran, itu barisan sakit hati. Barisannya Anies Baswedan, organisasi HTI, organisasi FPI, dan juga Purnawirawan yang minta Gibran dimasukkan, itu juga barisan sakit hati. Bergabung mereka satu kolam, ya, membentuk koalisi untuk menggulingkan Wapres Gibran Rakabuming Raka, untuk menjatuhkan, mendiskreditkan Pak Joko Widodo. Udah terjawab semua ya. Clear. Roy Suryo CS itu bukan soal akademik, tetapi itu tadi sakit hati. Semua permasalahan di Republik ini dibebankan kepada Pak Jokowi. Yang disalahkan Pak Jokowi. Apa-apa salah Jokowi. Nenek kau itu jual Indosat nggak pernah kau salahkan. Hah? Jadi gini ya guys ya. Jangan negara sebesar ini dibebankan kepada satu orang, gitu loh. Sudahi sakit hati kalian, ya. Mari sama-sama membangun negara. Hidup Jokowi. Dan hari ini juga Bang Rizwan dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83 karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Ngene yo, Des, Gondes. Kowe nek muni aja ngawur-ngawur ngono lho, Des. Yo aku sebagai wong Boyolali yo tak kandhani. Wonosegoro itu adalah kecamatan, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali. Boyolali punya 22 kecamatan, salah satunya adalah Wonosegoro. Wonosegoro itu kecamatan yo, kecamatan, bukan desa, Terus kowe muni, iku ora mungkin Jokowi KKN dek kono, iku baru ada di tahun 2007. Lambemu ya. Pak Jokowi ku KKN neng Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Desa Ketoyan iku wis ono sadurunge aku nyeprot ning donya iku wis ono. Dibuktikan dengan SK-nya Pak Bupati itu ya, yang udah ada lurahnya di tahun 1954. Yo kowe mikir nek wis ono lurahe, berarti kan yo wis ono desane ngono ya. Mikir ora mungkin kan kuwi lurah goib nganggo SK ngono, ya toh. Ya Allah, iki wong yo nek muni ngawur tenan. Kapan to Gondese iki mlebu ya toh? Soal iki jan tenan, wis ngawur ya toh? Ngawur senengane gawe gaduh negara iki, Wis gek endang mlebu. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas mereka ini yang semua pembuat gaduh ini adalah kelompok-kelompok ataupun barisan sakit hati yang satu kolam. Terus-terusan membuat kegaduhan. Kita minta kepada pihak kepolisian untuk segera cepat ditangkap gerombolan-gerombolan ini agar tidak terus-terusan bikin gaduh, ya, agar tidak terus-terusan masyarakat ini dibuat geram oleh pernyataan-pernyataan dan fitnah-fitnah yang terus dilontarkan oleh gerombolan ini. Sebelum saya ini jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya BRCK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.